Kalian mungkin sering melihat pergerakan harga berbalik atau menembus level penting tanpa alasan yang jelas. Padahal ini bukanlah sebuah kebetulan. Ada tangan-tangan besar yang menggerakkan pasar. Mereka berburu satu hal, likuiditas. Jika kalian belum memahami bagaimana para pelaku pasar besar mengeksploitasi area ini, maka kalian sedang berdagang tanpa tujuan yang jelas. Namun tenang, di video ini kita akan membahas apa itu area likuiditas, bagaimana mengidentifikasinya, dan bagaimana cara menggunakannya untuk keuntungan trading kalian. Likuiditas adalah bahan bakar utama penggerak market. Secara sederhana, ini adalah sekumpulan order beli dan jual yang menunggu untuk dieksekusi. Semakin besar kumpulan likuiditas, semakin menarik bagi para pelaku pasar besar untuk masuk dan menggerakkan harga ke arah yang mereka inginkan. Kebanyakan trader retail berpikir bahwa harga akan terus naik atau turun selamanya, tapi kenyataannya trader besar tahu di mana mayoritas stop loss berada dan memanfaatkannya untuk mengisi order mereka dengan harga terbaik. Inilah alasan mengapa harga sering bergerak tidak terduga. Ada beberapa cara untuk menemukan area likuiditas di market forex. Kita akan bahas satu persatu. Ini adalah area paling klasik di mana likuiditas terkumpul. Banyak trader menempatkan stop loss mereka di atas swing high atau di bawah swing low, menjadikannya target empuk bagi trader besar. Dalam tren bullish, trader retail biasanya menempatkan stop loss di bawah harga terendah terakhir. Para trader besar mengetahui hal ini dan sering menekan harga turun melewati titik tersebut untuk memicu stop loss, sebelum harga kembali naik mengikuti tren utama. Dalam tren bearish, trader retail sering menempatkan stop loss di atas harga tertinggi terakhir. Para trader besar akan mendorong harga naik untuk memicu stop loss tersebut, sebelum akhirnya harga kembali turun. Carilah swing high dan swing low yang jelas pada grafik pergerakan market, karena area ini adalah titik potensial di mana likuiditas terkumpul dan sering menjadi target pergerakan market. Ketika harga mengikuti trendline, trader retail sering menempatkan order mereka di sekitar garis ini. Trader besar sering memanfaatkan ini dengan memicu breakout palsu sebelum harga kembali ke arah yang diinginkan. Garis ini menghubungkan serangkaian swing high atau swing low. Trendline tidak hanya membantu mengidentifikasi arah tren, tetapi juga menjadi area kunci di mana likuiditas terkumpul. Mari kita bahas secara rinci fungsi, peran, dan sisi psikologisnya dalam konteks likuiditas pasar. Trendline sering menjadi area di mana trader retail menempatkan order mereka, seperti stop loss atau limit order. Misalnya, dalam tren bullish, trader retail cenderung memasang stop loss di bawah trendline, sementara dalam tren bearish, mereka memasang stop loss di atas trendline. Ini menciptakan kumpulan likuiditas yang menjadi target bagi trader besar. Trader besar sering memanipulasi harga untuk memicu breakout palsu atau false breakout. Mereka mendorong harga menembus trendline, menghapus likuiditas atau stop loss milik trader retail, sebelum harga kembali ke arah tren aslinya. Ini adalah strategi klasik untuk mengumpulkan likuiditas sebelum melanjutkan tren utama. Trader retail seringkali sangat percaya pada trendline sebagai level support ataupun resistance yang kuat. Ketika harga mendekati trendline, mereka cenderung memasang order dengan keyakinan bahwa harga akan memantul dari level tersebut. Ini menciptakan kumpulan likuiditas yang mudah dimanfaatkan oleh para trader besar. Trader besar memahami psikologi trader retail. Mereka tahu bahwa trader retail akan panik ketika harga menembus trendline, sehingga mereka sengaja memicu breakout palsu untuk menghapus stop loss dan menciptakan ketidakseimbangan likuiditas. Ketika harga menembus trendline, trader retail seringkali takut ketinggalan peluang dan masuk ke pasar secara emosional. Ini membuat mereka rentan terhadap false breakout dan manipulasi harga oleh para trader besar. Equal highs dan equal lows adalah level di mana harga dua kali gagal menembus area yang sama, membentuk pola seperti double top dan double bottom. Banyak trader melihatnya sebagai level support atau resistance yang kuat, tetapi justru sering menjadi target utama bagi trader besar untuk mengumpulkan likuiditas sebelum harga bergerak ke arah yang sebenarnya. Ketika harga membentuk equal high atau equal low, trader retail sering menganggapnya sebagai level yang kuat. Mereka memasang sell limit di equal high atau buy limit di equal low, serta menempatkan stop loss di atas equal high atau di bawah equal low. Bagi pelaku pasar besar, ini merupakan peluang untuk memanfaatkan likuiditas dengan mengakumulasi posisi sebelum menggerakkan harga sesuai keinginan mereka. Sesi London dan New York merupakan dua sesi perdagangan paling vital dalam pasar forex. Keduanya dikenal sebagai periode dengan likuiditas tertinggi dan volatilitas terbesar. Pada pembukaan sesi-sesi tersebut, volume perdagangan meningkat drastis, sehingga pergerakan harga menjadi lebih dinamis.
Sesi London dan New York merupakan waktu di mana bank, institusi keuangan, dan trader profesional paling aktif. Ini menciptakan likuiditas tinggi yang memungkinkan eksekusi order lebih cepat dan spread lebih ketat. Likuiditas yang tinggi juga mengurangi resiko slippage, terutama untuk trader dengan volume besar. Volatilitas meningkat karena partisipasi aktif dari trader besar dan institusi keuangan. Mereka sering memanfaatkan likuiditas ini untuk menggerakkan harga secara signifikan. Pergerakan harga yang cepat menciptakan peluang trading yang lebih besar, baik untuk trader jangka pendek scalping maupun jangka menengah swing trading. Periode tumpang tindih antara sesi London dan New York merupakan waktu dengan likuiditas dan volatilitas tertinggi. Ini adalah momen di mana banyak breakout dan pergerakan besar terjadi. Trader retail cenderung lebih aktif selama periode ini karena adanya peluang trading yang lebih besar. Mereka kerap memasang order di level kunci seperti support, resistance, atau area akumulasi likuiditas. Akan tetapi, trader retail juga rentan terhadap manipulasi harga oleh pelaku pasar besar, terutama dalam kondisi volatilitas tinggi. Previous week high dan low adalah level tertinggi dan terendah yang terbentuk dalam 1 minggu terakhir. Level ini sering menjadi area likuiditas utama karena banyak trader menjadikannya sebagai referensi untuk entry, stop loss, atau target profit. Trader besar sering menggunakan level ini untuk menentukan area likuiditas yang dapat dimanfaatkan sebelum pergerakan utama, memicu stop loss, dan menentukan potensi breakout atau rejection. Trader retail sering memasang sell limit di previous week high dan buy limit di previous week low, dengan stop loss di luar level tersebut. Ini menciptakan area likuiditas besar yang menarik perhatian trader besar. Banyak trader menganggap ini sebagai resistance yang kuat. Mereka membuka sell di sekitar level ini dengan stop loss di atasnya. Trader besar bisa mendorong harga naik sebentar atau false breakout untuk menyapu stop loss sebelum harga kembali turun. Banyak trader menganggap ini sebagai support yang kuat. Mereka membuka posisi buy di sekitar level ini dengan stop loss di bawahnya. Trader besar bisa menekan harga turun sebentar untuk mengambil likuiditas sebelum harga kembali naik. Trader besar sering memanfaatkan stop loss trader retail yang terkumpul di level ini dengan melakukan fast breakout sebelum pergerakan utama terjadi. Jika harga menembus previous week high maupun previous week low dan kembali ke dalam range, kemungkinan itu adalah stop hunt. Jika harga bergerak dengan momentum besar dan tidak kembali, itu bisa menjadi indikasi perubahan tren. Zona supply dan demand adalah area di mana terjadi ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan yang signifikan. Zona supply adalah area di mana tekanan jual lebih tinggi, sedangkan zona demand adalah area di mana tekanan beli lebih dominan. Level ini sangat penting dalam likuiditas pasar karena banyak order tertunda atau pending order berkumpul di zona ini. Trader besar menggunakan zona ini untuk mengisi posisi mereka dengan likuiditas yang cukup dan bisa menjadi titik balik harga atau area di mana pergerakan besar dimulai. Trader besar seperti institusi, bank, dan hedge fund tidak bisa masuk ke pasar dengan order besar sembarangan karena bisa menyebabkan slippage atau harga bergerak tidak sesuai rencana. Mereka membutuhkan likuiditas yang cukup untuk mengeksekusi order mereka, dan zona supply dan demand sering digunakan karena di sanalah banyak order tertunda berada. Di zona supply, trader besar seringkali menciptakan ilusi breakout untuk menjebak trader retail. Ketika harga mendekati zona supply, banyak trader retail memasang sell limit dengan stop loss di atasnya. Trader besar mengetahui hal ini dan justru mendorong harga naik melewati zona supply, seolah-olah terjadi breakout bullish. Hal ini memicu panic buying dari trader yang mengira harga akan terus naik, sementara stop loss trader yang sebelumnya sell ikut tersapu. Setelah cukup likuiditas terkumpul, trader besar mulai menjual dalam jumlah besar, menyebabkan harga berbalik turun tajam. Trader yang awalnya percaya breakout ini terjebak dalam posisi yang salah, dan pasar kembali ke tren aslinya setelah likuiditas mereka tersapu. Di zona demand, skenario serupa terjadi namun dalam arah yang berlawanan. Ketika harga mendekati zona demand, banyak trader retail memasang buy limit dengan stop loss di bawahnya. Trader besar memanfaatkan situasi ini dengan mendorong harga turun lebih dalam, menembus zona demand untuk menjebak stop loss trader yang sudah membuka posisi buy lebih awal. Ketika banyak posisi buy ditutup karena stop loss, likuiditas yang tersedia meningkat, memberikan peluang bagi trader besar untuk membeli dengan harga lebih murah. Setelah likuiditas terkumpul, mereka mulai mendorong harga naik kembali, membuat trader retail yang panik, menutup posisi mereka kehilangan peluang terbaik. Trader besar kini mengendalikan pasar dan harga kembali bergerak naik setelah semua stop loss tersapu. Fair value gap
adalah area di pasar forex, di mana terjadi ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan, menyebabkan harga bergerak cepat dan meninggalkan celah atau gap. Area ini menjadi menarik bagi trader karena harga cenderung kembali ke area tersebut untuk mengisi celah yang terbentuk. Fair value gap terbentuk ketika harga bergerak sangat cepat, biasanya karena berita ekonomi atau sentimen pasar yang kuat. Ini menciptakan area di mana harga melompat tanpa adanya aktivitas trading yang signifikan. Area ini seringkali menjadi target bagi harga untuk kembali dan mengisi celah, karena pasar cenderung mencari keseimbangan atau fair value. Dalam zona supply, trader besar seringkali memanfaatkan fair value gap sebagai area distribusi sebelum menekan harga turun. Ketika harga mengalami lonjakan cepat ke atas, trader yang melihat momentum ini cenderung melakukan buy, percaya bahwa tren akan terus naik. Namun, trader besar memahami bahwa sebelum melanjutkan pergerakan besar, harga perlu kembali ke area ketidakseimbangan ini untuk mengisi likuiditas yang tertinggal. Mereka mulai mendorong harga naik ke dalam fair value gap untuk menarik lebih banyak trader retail ke dalam posisi buy. Setelah cukup banyak posisi long terbuka, trader besar secara bertahap mulai menjual dalam jumlah besar di dalam fair value gap. Begitu likuiditas telah diserap, mereka mendorong harga turun dengan cepat, meninggalkan trader retail yang terjebak dalam posisi buy sebelum harga jatuh lebih dalam. Di sisi demand, manipulasi fair value gap terjadi dengan pola yang berlawanan. Ketika harga jatuh dengan cepat, trader retail yang melihat penurunan harga cenderung membuka posisi sell, menganggap market akan terus turun. Namun, trader besar tahu bahwa pasar cenderung kembali ke fair value gap sebelum melanjutkan tren utama. Mereka sengaja membiarkan harga turun lebih dalam untuk menyapu stop loss trader yang sudah membuka posisi buy lebih awal, menciptakan likuiditas yang cukup. Setelah likuiditas terkumpul, trader besar mulai membeli secara bertahap di dalam fair value gap, mengurangi tekanan jual dan membalikan harga ke atas. Ketika harga kembali mengisi fair value gap, trader retail yang sebelumnya sell mulai panik dan menutup posisi mereka, mempercepat pergerakan naik yang sebenarnya sudah direncanakan oleh trader besar. Sekarang mari kita bicarakan tentang bagaimana trader besar menggunakan likuiditas ini. Mereka sering menciptakan apa yang disebut liquidity sweep. Liquidity sweep adalah fenomena ketika harga tiba-tiba menembus level support maupun resistance yang penting, hanya untuk segera berbalik ke arah setelahnya. Ini terjadi karena trader besar memanfaatkan kumpulan likuiditas yang ada di area tersebut untuk membuka posisi mereka dengan harga yang lebih baik. Proses ini seringkali direncanakan dengan cermat, di mana trader besar menciptakan gerakan harga yang tampaknya signifikan, tetapi sebenarnya hanya untuk menyapu stop loss dan order retail yang telah dipasang di sekitar level penting seperti swing high, swing low, atau level support dan resistance utama. Trader besar tahu bahwa banyak trader retail menempatkan order mereka di level-level ini, seperti stop loss di luar zona support maupun resistance, atau take profit di area yang sudah dianggap sebagai target mereka. Ketika harga mendekati level ini, pasar dipenuhi dengan order buy dan sell yang belum dieksekusi, menciptakan potensi likuiditas besar. Trader besar akan menggerakkan harga untuk menembus level tersebut dengan tujuan menyapu stop loss trader retail yang telah memasang order di dekat level tersebut. Setelah likuiditas terkumpul, mereka mengubah arah harga dan bergerak sesuai dengan tren yang lebih besar, meninggalkan trader retail yang terjebak dengan posisi yang salah. Misalnya dalam tren bullish, harga mendekati level previous day high, yang dianggap kuat sebagai resistance oleh banyak trader. Trader retail yang melihat level tersebut sebagai batas atas tren mungkin akan menempatkan sell limit mereka di sekitar level itu dengan stop loss di atasnya. Trader besar kemungkinan mendorong harga ke atas, menembus level tersebut dan menyapu stop loss trader retail yang sudah memasang order. Begitu cukup banyak likuiditas terkumpul, trader besar mulai membalikan arah harga dan membawa pasar kembali ke tren bullish sebelumnya. Dengan cara ini, mereka dapat memasuki pasar dengan harga terbaik dan mengendalikan pergerakan pasar. Proses liquidity sweep menunjukkan betapa pentingnya untuk tidak hanya mengikuti level support dan resistance secara membabi buta, tetapi juga untuk memahami bahwa trader besar seringkali memanipulasi pergerakan harga untuk menyerap likuiditas sebelum bergerak sesuai dengan tujuan mereka. Carilah swing high atau swing low, atau level penting lainnya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Jika kita berhasil mengidentifikasi area ini, maka kita akan tahu langkah apa yang perlu kita ambil selanjutnya. Setelah kalian mengidentifikasi area likuiditas, langkah selanjutnya adalah menunggu liquidity sweep terjadi. Liquidity sweep adalah saat harga dengan cepat menembus area likuiditas tersebut, seringkali dalam bentuk spike atau gerakan yang tajam.
Tujuan dari liquidity sweep ini adalah untuk membersihkan stop loss yang berada di area tersebut, sehingga likuiditas tersapu dan pasar siap untuk bergerak ke arah sebaliknya. Sebagai trader, kita tidak perlu terburu-buru masuk ke pasar saat harga menembus level. Biarkan harga melakukan liquidity sweep dan lihat apakah ada reaksi cepat setelahnya. Reaksi cepat ini sering ditandai dengan pembentukan candle dengan ekor yang panjang atau penolakan harga yang kuat. Ini adalah tanda bahwa likuiditas telah tersapu dan harga mungkin akan berbalik arah. Ini adalah bagian yang sangat krusial. Jangan langsung masuk ke pasar hanya karena harga menembus level. Tunggu hingga harga kembali ke dalam range atau area yang telah disapu. Cari konfirmasi tambahan seperti pola candle reversal, misalnya pin bar, engulfing, atau inside bar. Terakhir, jangan lupa untuk menggunakan stop loss yang bijak dalam strategi liquidity sweep. Stop loss biasanya ditempatkan di luar area yang telah disapu. Misalnya, jika kamu memasuki posisi sell setelah harga menyapu swing high, tempatkan stop loss sedikit di atas swing high tersebut. Mengapa? Karena jika harga kembali menembus level tersebut, artinya likuiditas belum benar-benar tersapu, dan analisis kamu mungkin salah. Dengan menempatkan stop loss di luar area sweep, kamu memberi ruang bagi pasar untuk bergerak dan melindungi diri dari kerugian besar. Jadi sekarang kalian tahu bagaimana area likuiditas bekerja dan bagaimana trader besar memanfaatkannya. Jangan lagi terjebak dalam permainan mereka. Gunakan informasi ini untuk meningkatkan akurasi trading kalian. Kalau kalian pernah melihat proses liquidity sweep dan sering kena stop loss karena permainan para trader besar, coba komen di bawah. Jika kalian ingin lebih banyak strategi trading yang profitable, jangan lupa like video ini dan subscribe untuk konten trading forex lainnya.